Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الدعاة أعزكم الله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan, di mana pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara daurah At-Tasfiyah wa Tarbiyah menuju kejayaan Islam, di mana lewat daurah ini tujuannya adalah untuk kita saling at-tawasi bil haq. Daurah ini sebagaimana diungkap tadi adalah terselenggara atas kerjasama Yayasan Al-Hunafa dengan Ta'mir Masjid Aisyah radhiyallahu taala anha, Majlis Ta'lim Ansarus Sunnah, dan Ma'had Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dalam kesempatan pembukaan ini saya akan menyampaikan sekilas tentang Yayasan Al-Hunafa. Yayasan Al-Hunafa didirikan 5 tahun yang lalu, yang intinya adalah untuk menyebarkan ad-da'wah as-salafiyah. Istilah dengan namanya adalah Muassasah Al-Hunafa li nashri sunnatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dakwah adalah merupakan bagian inti daripada yang disebarkan lewat Yayasan Al-Hunafa, di samping ada kegiatan pendidikan dan sosial. Dan daurah yang kita laksanakan kali ini dengan tema menuju kejayaan Islam. Daurah tasfiyah dan tarbiyah ini namanya adalah diambil dari apa yang ditulis oleh para ulama sebagai satu-satunya jalan untuk bisa kembali terbentuknya al-mujtama' al-muslim, masyarakat muslim, muslim society. Jalannya adalah cuma satu, yaitu lewat apa yang dikenal dengan manhaj at-tasfiyah wa tarbiyah. Tidak ada jalan lain selain ini untuk menuju kejayaan Islam. At-tasfiyah wa tarbiyah maksudnya adalah menurut apa yang telah direnungkan oleh para ulama dari kondisi umat Islam, kemudian dituangkan dalam kitab-kitab mereka, yang antara lainnya adalah kitab At-Tasfiyah wa Tarbiyah yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari, salah seorang ulama besar dari Yordania, di mana nanti dalam kitab itu, dan itu adalah merupakan poin yang utama yang akan disampaikan dalam daurah ini, mengada
sesi yang ekstra yang kaitannya adalah dengan amalan yaumiyah, itu berupa taharah dan salat dan ahkamul janaiz. Tapi daurah ini adalah memfokuskan sesi-sesinya adalah untuk diisi dengan at-tasfiyah wa tarbiyah. Di kondisi daripada umat Islam yang sekarang ini, mereka adalah dikatakan oleh para ulama sangat jauh dari sumber hidayah Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ajaran yang murni dari ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam boleh dikatakan terbukti seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keterasingannya di zaman ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba. Islam itu datang pada pertama kalinya dianggap asing, dianggap aneh, kemudian akan kembali dianggap asing, dianggap aneh atau dianggap baru sebagaimana dia datang pertama kalinya. Fatuba lil ghuraba, maka keberuntungan dan kebahagiaanlah bagi orang-orang yang dikatakan apa yang dilakukan adalah asing karena mengamalkan yang murni dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena jauhnya umat Islam dari sumber hidayah, ini kebanyakannya, maka sehingga hal-hal yang bukan dari Islam dianggap bagian dari Islam, padahal hakikatnya adalah bukan dari Islam. Oleh sebab itu, untuk menuju kejayaan Islam, maka jalannya adalah tidak lain selain daripada melakukan at-tasfiyah, yaitu pemurnian beberapa cabang disiplin ilmu pengetahuan Islam yang sudah kerasukan hal-hal yang datangnya dari luar Islam, maka harus dimurnikan. Dan ini tentunya adalah tugas dari para ulama untuk mentasfiyah, melakukan pemurnian itu. Kemudian setelah kita tahu yang murni, maka kemudian kita didik diri kita, keluarga kita, orang-orang yang ada dalam skup yang bisa kita kuasai, dari skup yang terkecil sampai yang besar. Kita didik dan ajarkan at-tarbiyah, ilmu-ilmu yang sudah dimurnikan, kita tarbiyah diri kita dengan itu semua. Maka dengan demikian, kata ulama, sekalipun ini akan makan waktu yang panjang oleh sebab terkontaminasinya ilmu-ilmu Islam itu, maka butuh waktu yang sangat lama untuk sampai kepada kejayaan itu. Semua orang mendambakan tegaknya hukum Islam di bumi ini, tapi kebanyakan yang mengusahakan untuk bisa tegaknya itu tidak menempuh jalan yang digariskan dalam Islam sendiri lewat Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bang Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan pada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dijanjikan akan menjadi penguasa di bumi ini, dan agama mereka tegak, rasa takut mereka digantikan oleh Allah dengan rasa aman. Sifat-sifat yang mereka akan tegak hukum Islam secara kafah dan menyeluruh itu, orangnya adalah terbebas dari kesyirikan. Dari ayat yang 5 dari surat Ali Imran, Allah mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinannahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Jadi Allah menjanjikan pada orang-orang yang beriman dan beramal saleh antara kalian akan dijadikan penguasa di bumi ini sebagaimana dijadikan orang-orang yang sebelum kalian penguasa di bumi ini, dan agama mereka dijayakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa takut mereka digantikan dengan rasa aman. Mereka itu adalah hanya beribadah kepadaku dan menjauhkan diri
dari segala macam bentuk kesyirikan. Jadi usaha untuk bisa tegaknya hukum Islam di bumi ini tidak lain adalah jalannya kita kembali lewat tasfiyah dan tarbiyah ini, kembali kepada Islam yang murni. Itulah satu-satunya solusi dan tidak ada duanya. Kemudian para ulama mengingatkan bahwasanya umat ini telah puas dengan kehidupan duniawi, melakukan transaksi dengan cara ribawi, kemudian puas dengan peternakan dan pertanian, tidak berjihad di jalan Allah. Akhirnya umat ini ditimpakan kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wibawa mereka dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Solusi jalan keluar daripada kehinaan yang ditimpakan oleh Allah tidak lain adalah seperti kata Nabi, hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Dalam riwayat yang lain, hatta tarji'u ila amrikumul awal, solusinya adalah sehingga kalian kembali kepada urusan agama kalian yang pertama, yaitu yang diamalkan oleh Nabi dan para sahabat. Jadi lewat daurah ini akan disampaikan dari sesi-sesinya itu adalah kebanyakan berisi tentang akidah dan tasfiyah wa tarbiyah, ditambah dengan extra session yaitu masalah fiqhiyah berkaitan dengan amalan sehari-hari, salat dan sesuatu yang berkaitan dengan yang fardu kifayah daripada amalan muslim, yaitu ahkamul janaiz. Mungkin ini adalah sebatas pengantar dan pembukaan dari saya. Allah taala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.